Hai guys, kembali lagi di channel aku. Di kesempatan kali ini, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tanaman puring. Nah, jadi untuk varian tanaman puring itu banyak sekali teman-teman. Nah, jadi salah satunya yang ada di perkarangan aku jenis ataupun model seperti ini. Di kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan stek tanaman puring. Nah, jadi untuk yang pertama kita membutuhkan batang puring ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau memfruning tanaman puring. Jadi gak tahu kenapa ya, beberapa kali tanaman puring yang ada di pekarangan aku itu sering berulat teman-teman. Jadi ketika berulat aku selalu melakukan hal seperti ini, yaitu memangkas atau memotong semua cabangnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga jangan takut untuk memotong cabang tanaman puring, karena memang dia nanti juga bakal mengeluarkan cabang baru lebih dari satu teman-teman. Kesempatan video aku bakal mengupdate tanaman puring ini yang sudah aku buang semua daunnya. Itu sekitaran 2 minggu mereka sudah mengeluarkan daun ataupun tunas yang baru. Nah, jadi di sini aku ada larutan kemarinnya pupuk daun, yaitu Grandacildae. Jadi aku siram aja menggunakan Grandacildae, dan ini aku lakukan 3 hari sekali teman-teman. Nah, jadi setelah aku menyiramnya seperti ini, aku menempatkan di area yang terkena cahaya sinar matahari full. Oke, jadi kita lanjut untuk sisa stek kita ini. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal melakukan stek pada tanaman puring. Nah, jadi stek sendiri kita memerlukan bahan utama yaitu ranting, sama halnya juga seperti tanaman adenium, tanaman bougainville atau tanaman lainnya. Nah, jadi ini aku membuang beberapa daun yang nantinya di sini aku akan bereksperimen teman-teman. Yang pertama, nanti aku bakal menanam di dalam polybag dengan pakai sungkup, dan yang satu lagi nanti aku bakal bereksperimen menanam langsung di area tanah tanpa sungkup. Jadi aku pengen lihat siapa duluan yang lebih cepat dalam pertumbuhannya teman-teman. Dan di next kesempatan aku bakal mengupdate video ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel YouTube aku, nyalakan juga loncengnya supaya kalian selalu terhubung dan mendapat notifikasi dari channel ini. Nah, jadi selain membuang beberapa daun, aku juga memotong semua pucuk puring ini teman-teman, berharap dia bisa mengeluarkan cabang nantinya. Nah, jadi untuk daun bagian bawah ini aku buang semuanya, dan untuk setiap pucuk aku melakukan pemotongan seperti video yang sedang teman-teman lihat. Nah, jadi teman-teman gak usah takut, nah ini dia bakal mengeluarkan cabang baru. Nah, jadi untuk perawatan tanaman puring ini tidak terlalu menyita waktu ya teman-teman.
dia tumbuh sendiri dengan bagusnya. Ya, jadi kita hanya memantau media tanam kalau misalkan kita menanamnya itu di dalam pot. Tapi kalau misalkan kita menanamnya di area tanah itu kering-kering sedikit itu kayak nggak masalah deh, jadi nggak bakal mati juga. Oke, ini sudah hampir selesai. Jadi buat teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku melakukan dua eksperimen. Yang pertama aku menanam di area yang tidak ada pot atau langsung di area tanah, dan yang kedua aku bakal melakukan penanaman di dalam polybag dengan penyungkupan. Dulu aku pernah mencoba menanam 3 eksperimen, teman-teman. Jadi yang pertama aku menanam stek puring ini di dalam air, terus di dalam polybag tapi tidak disungkup, dan yang ketiga itu di dalam polybag tapi disungkup. Nah, mana yang bertahan? Yang bertahan itu adalah yang kita tanam di dalam polybag dan juga disungkup, dan untuk yang lain itu lambat sekali dan akhirnya juga mati, teman-teman. Oke, sekarang aku juga sudah menyiapkan tanah ataupun media tanam di dalam polybag. Dan untuk media tanam sendiri di sini aku pakai bekas-bekas pot lain, teman-teman. Jadi tidak ada media khusus untuk puring ini karena memang dia ini enak banget untuk menyeteknya, teman-teman. Oke, jadi untuk tahapan terakhir aku bakal melakukan penyungkupan. Teman-teman boleh melakukan penyungkupan menggunakan kertas plastik ya. Nah, di sini aku sendiri menggunakan kantong plastik. Nah, nanti aku bakal update untuk stek puring ini di 1 minggu kemudian, teman-teman. Nah, jadi stek puring di dalam sungkup ini adalah salah satu peluang terbesar untuk teman-teman ingin membudidayakan tanaman puring, karena memang angka kegagalannya itu cukup tipis banget ya, teman-teman. Jadi aku senang untuk menyungkupnya. Sama halnya seperti tanaman bougainville, bedanya itu sangat-sangat beda batang yang kita stek tapi kita sungkup sama yang tidak disungkup itu sangat-sangat jelas berbeda. Untuk tidak disungkup itu peluang untuk kering itu lebih tinggi daripada yang kita sungkup, teman-teman. Nah, jadi kalau kering resiko mati juga sangat tinggi. Jadi buat teman-teman yang masih pemula ingin punya stek tanaman puring, ini adalah salah satu yang wajib teman-teman lakukan, yaitu sungkup. Sungkup itu enak loh, teman-teman. Jadi setelah kita sungkup itu nggak usah dibuka-buka, jadi nggak usah disiram-siram selama 1 minggu. Setelah 1 minggu boleh, kalau misalkan teman-teman yang kepo, intip-intip aja. Nah, kalau aku pribadi, aku selalu intip sih seminggu sekali, guna untuk mengambil video untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk sisanya aku bakal menanam di area tanah. Untuk tanahnya sendiri ini sebenarnya bukan tanah, jadi campuran antara pasir bangunan dan juga kotoran hewan, teman-teman. Jadi tanahnya itu sedikit sekali. Nah, di sini lebih ke campur ya, teman-teman. Jadi kayak adenium, kayak apa, aku tancepin aja sini nih.
Jadi kalau misalkan nggak ada pot, aku nanamnya di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada pot, aku baru melakukan penanaman ulang. Nah, ini di sini ya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing kita kali ini, yaitu tentang bagaimana cara menyetek tanaman puring dengan stek batang. Gimana sih judulnya nih? Oke baik, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.